Haleluya, saudara, setelah kita terus mempraktekkan disiplin-disiplin rohani, kita juga, saudara, terus mau membahas tentang bagaimana kita tertanam dalam rumah Tuhan. Nah, saudara, karena itu, ya, kita akan memulai hari ini, saudara, dengan berdoa kerajaan. Doa Bapa kami. Apakah saudara sudah siap? Mari, saudara, kita arahkan hati kita kepada Dia dan kita siap memuji, menyembah Dia. Jiwaku, oh Tuhan, merindukan hadir-Mu. Engkaulah kekuatanku, aku tak akan goyah. Hatiku, oh Tuhan, tak dapat jauh dari-Mu. Bersama-Mu jiwa dalam kesesakanku, Kau beriku kelegaan. Kaulah Tuhan atas hidupku, penolongku di setiap waktu. Sebab yang menopangku, ku takkan ragu dan khawatir di setiap jejak langkahku. Ku tahu Engkau ada bersamaku, ku bersyukur oh Tuhan. Sungguh nyata bagiku, sebab Engkaulah Tuhan pembelaku. Kau pulihkan seluruh hidupku, kini ku persembahkan sepenuh jiwaku bagi takkan ragu dan khawatir di setiap jejak langkahku. Ku tahu Engkau ada bersamaku, ku bersyukur oh Tuhan, ku bersyukur oh Tuhan. Syukur oh Tuhan, perlindungan-Mu sungguh nyata bagiku. Perlindungan-Mu sungguh nyata bagiku. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara, pada bulan ini saudara, kita akan lebih memperdalam lagi bagaimana kalau kita tertanam di dalam rumah Tuhan, maka saudara kita mesti mempraktekkan nilai-nilai luhur yang Tuhan percayakan kepada gereja lokal di mana kita tertanam itu. Nah, saudara kita tahu ya sebagai jemaat Abba Love Ministry yang di industri, saudara. Tuhan percayakan kepada kita nilai-nilai luhur. Apa nilai luhur yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara? Ya, itu ya kita bisa lihat dengan akronim kasih. Nah, pada kesempatan hari ini, saudara, kita mau lihat lebih dalam ya tentang saudara ya nilai yang pertama, yaitu kasih persaudaraan. Ya. Nah, kasih persaudaraan, saudara, itu ya berasal dari kata phileo. Ya, ada beberapa kata dalam bahasa Yunani tentang kasih. Salah satunya adalah phileo. Nah, phileo, saudara, dari situ keluar kata kota Philadelphia. Ya, itu kota kasih persaudaraan. Ya, nama gedung kita, saudara, apa? Pondok persaudaraan. Pondok phileo. Ya, pondok yang di dalamnya kita mempraktekkan kasih phileo. Nah, ini penting, saudara. Ya, kasih phileo adalah kasih yang Tuhan perintahkan supaya kita praktekkan terhadap sesama, bahkan juga terhadap Tuhan, saudara. Nah, mari kita lihat, saudaraku, ya beberapa hal yang sangat penting tentang phileo ini, saudara. Nah, phileo itu artinya kasih atau sangat suka. Jadi kata phileo bisa juga, saudara, diterapkan ya terhadap sesuatu, saudara. Saya sangat suka makanan ini. Itu boleh pakai kata phileo. Ya. Saya sangat suka ya seseorang, ya, boleh, saudara. Saya sangat suka suatu perbuatan. Saya sangat suka suatu objek. Ya, jadi phileo bisa ditujukan kepada pribadi, kepada benda, atau kepada objek. Nah, mari kita akan lihat, saudaraku, beberapa ayat firman Tuhan di mana phileo diperintahkan kepada kita untuk kita praktekkan terhadap sesama. Ya, kita lihat, saudara. Ya, Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, saudara, ayat ini berkata, saudara, ya kita nggak boleh pura-pura kasihnya. Ya, tapi kita diperintahkan untuk saling mengasihi sebagai saudara. Nah, ini kasih phileo. Ya. Jadi kasih phileo itu adalah kasih persaudaraan, saudara. Ya, di mana kita begitu saling mengasihi, ya. Dan kita, saudara, sungguh-sungguh mempraktekkannya terhadap orang-orang yang ada ya bersama dengan kita. Ya, saudara, itu adalah kasih phileo. Kemudian di dalam Ibrani pasal 13 ayat 4 dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Ya, pelihara. Kasih ini kita harus pelihara.
Jangan sampai kehilangan, saudara. Ya, ini penting sekali. Nah, jadi kasih fileo bisa diterapkan terhadap sesama saudara, ya. Tapi bisa juga dari Tuhan kepada kita. Ya, coba kita lihat dalam Yohanes 11 ayat 35 sampai 36. Ya, demikian firman Tuhan. Dikatakan saudara, maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ketika Yesus, ya, dia datang ke rumahnya Lazarus yang sudah meninggal, saudara. Dikatakan, maka menangislah Yesus. Waktu Yesus lihat kuburannya, saudara. Lazarus sudah meninggal. Yesus pun menangis. Ya, dan Yesus menangis. Kenapa? Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Yesus sangat mengasihi, ya, temannya, saudara, Lazarus. Ya, kekasihnya Lazarus. Nah, kata kasih di sini, saudara, menggunakan kata phileo. Jadi Yesus sangat mengasihi Lazarus yang sudah meninggal waktu itu, saudara. Nah, kemudian Wahyu pasal yang ke-3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, saudara, orang yang dikasihi Tuhan, nah ini menggunakan kata phileo, itu apa, saudara? Tuhan tegur dan Tuhan hajar. Saudara, jadi Tuhan mengasihi kita dengan kasih phileo. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi Tuhan mau kita mempraktekkan kasih ini, saudara. Karena Tuhan sendiri, ya, mempraktekkan ini terhadap kita. Kasih phileo. Nah, di dalam Abba Love Ministry, saudara, dari dulu Tuhan berikan kita nilai luhur ini, saudara. Ya, di mana kita sangat kuat dalam saling mengasihi sebagai saudara. Nah, karena itu, saudara, kita mesti apa? Kita mesti pelihara kasih ini, saudara. Kita mesti pelihara nilai-nilai luhur kita ini. Ya, karena, saudara, nilai luhur ini mengikat kita. Membuat kita kuat, saudara. Ya, membuat kita, saudara, terikat dalam hubungan yang tidak mudah, saudaraku, putus. Hubungan yang begitu kuat, ya, yang membuat kita, saudaraku, ya, dilekatkan oleh lem dari Allah, lem dari sorgawi, saudara, yang membuat kita, saudara, terikat di dalam hubungan yang, saudaraku, berbeda dengan hubungan yang ada di dunia ini. Ya, itulah sebabnya, saudara, kita namanya pondok persaudaraan. Ya, kita namanya, saudaraku, ya, adalah tempat di mana kita mempraktekkan kasih phileo ini. Saudara, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mempraktekkan kasih phileo ini? Nah, saya mau ajak kita ulang lagi beberapa ayat tadi. Kalau dalam Roma 12 ayat 9 sampai ayat 10 dikatakan begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau saudara baca di dalam Roma 12 ini, mulai ayat 9 sampai ayat 10 ini lanjutan dari Roma 12 ayat 1. Nah, saudara, apa itu Roma 12 ayat 1? Ya, kita disuruh mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, ya, yang berkenan kepada Dia, sebagai ibadah kita yang sejati, saudara. Ya, jadi, saudara, ya, kita disuruh mempersembahkan tubuh kita
supaya Tuhan memerintah tubuh kita, saudara. Supaya kerajaannya datang atas tubuh kita, saudara. Atas seluruh kehidupan kita, ya. Nah, kita disuruh, saudara, ya, mempraktekkan itu. Kalau kita mempraktekkan itu, kita membiarkan Kristus, ya, sebagai raja kita, yang memerintah, penguasa tunggal dalam hidup kita, yang begitu mengasihi kita, yang rela, saudaraku, mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia yang begitu murah hati, mengasihi kita. Dia memerintah hidup kita, saudara. Maka akibatnya apa, saudara? Maka kita pun rela saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, itu sebabnya kalau kita praktekkan Roma 12, ya saudara, ayat 1 sampai ayat 8, kita mempersembahkan tubuh kita, membiarkan Kristus memerintah kita dalam tubuh Kristus. Maka hasilnya apa, saudara? Kita juga akan saling mengasihi seorang akan yang lain. Ya, kita pasti akan bisa mempraktekkan kasih phileo ini. Jadi kasih phileo, saudara, ya, itu mengalirnya lewat kasih agape. Kasih dari Kristus yang tanpa syarat. Kasih dari Kristus yang rela berkorban. Kasih yang tidak egois, yang mau menyerahkan nyawanya bagi kita, saudara. Ya, kalau kita ngalamin kasih agape itu, saudara, barulah, saudara, ya, kita bisa, ya, mempraktekkan kasih phileo terhadap seorang akan yang lain. Nah, ini penting, saudara. Mari, saudara, ya, kita tiap hari kita biarkan sang kasih Kristus memerintah hidup kita, saudara. Kasih agape menguasai kita, sehingga kita bisa mempraktekkan kasih phileo seorang akan yang lain. Ya, saudara, jadikan ini gaya hidup. Ya. Nah, paling efektif, saudara, kalau kita mau mempraktekkan ini adalah dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari komunitas sepakat kita, kompak. Karena 2-3 orang, saudara, kita lebih efektif dalam mempraktekkan phileo ini. Bukan berarti terhadap orang banyak nggak bisa, saudara. Bisa. Tapi kita praktek mulai dari unit terkecil. Yaitu, saudara, kompak. Kemudian di keluarga kita. Mari kita praktekkan ini, saudara. Ya. Nah, kalau kita praktekkan kasih persaudaraan ini, saudara, maka ini luar biasa. Ya. Kemudian Ibrani 13 ayat 4 katakan apa? Peliharalah kasih persaudaraan. Nah, kasih ini mesti dipelihara, saudara. Enggak boleh menjadi dingin. Enggak boleh menjadi padam. Harus kita pelihara. Ingat, saudara, di akhir zaman, Matius 24 bilang, akan datang waktunya, saudara. Ya, banyak orang, ya saudara, oleh karena saudara? Ya, oleh karena kedurhakaan, kasih orang banyak menjadi dingin, menjadi tawar. Saudara, akan ada waktunya, saudara, di mana kasih, ya, persaudaraan menjadi tawar. Kasih persaudaraan menjadi dingin. Nah, ini bahaya. Inilah zaman, saudaraku, di mana banyak orang akan murtad dari Tuhan. Ya, akan saudaraku, meninggalkan imannya. Ya. Nah, kita nggak mau sebagai orang Kristen sejati, kita tentu tidak mau, saudaraku, meninggalkan iman kita. Kita pasti akan terus bertekun dalam iman kita, saudara. Ya. Nah, itu adalah caranya kita mau hidup terus di dalam kasih agape, pelihara kasih phileo kita. Ya. Mari kita praktekkan, saudara. Mulai dari minggu ini, saudara. Ya, kita terus praktekkan, ya, saling mengasihi sebagai saudara dan pelihara kasih itu, saudara. Mulai dari kompak kita,
ya, kemudian di keluarga kita, ya, dan juga saudara tentu di komsel kita. Ya, kalau kita praktekkan ini saudara, kasih itu mengikat kita. Ya, kasih adalah pengikat yang saudara membuat tubuh Kristus saudaraku terikat menjadi satu, ya, sehingga tubuh Kristus menjadi sehat, bertumbuh makin sehat, rumah Tuhan bertumbuh makin sehat. Nah saudara, ini nilai pertama yang tidak boleh kita saudara lupakan. Kita mesti praktekkan dan pelihara terus. Saudara tetap semangat. Amin. Mari saudara, ya, kita tidak mau saudara berhenti hanya praktek disiplin-disiplin rohani, tapi kita mau saudara terus hidup di dalam rumah Tuhan, tertanam dalam rumah Tuhan, praktekkan nilai-nilai luhur yang Tuhan percayakan kepada jemaat kita saudara. Tuhan memberkati kita.